Bab 81. Cantik, ucap Naura pada pantulan dirinya di cermin. Naura memilih memakai atasan blus warna hitam tanpa lengan dengan celana jeans panjang berwarna putih dan flat shoes yang juga berwarna hitam. Rambut panjangnya diikat kuncir kuda memperlihatkan leher jenjangnya dan wajah diberi polesan yang natural. Sederhana namun yakinlah akan selalu terlihat sempurna apapun yang dikenakan Naura. "Rah, aku sudah di bawah," isi pesan dari Riri pada Naura. "Iya, tunggu sebentar, aku turun," balas Naura. "Aku merindukanmu," ucap Naura memeluk Riri. "Aku juga," balas Riri. "Selamat ya Ra, semoga pernikahan kalian langgeng. Aku turut bahagia melihatmu bahagia," ucap Riri lagi saat mereka sudah berada di dalam mobil. "Terima kasih Ri," jawab Naura. "Rah, kok aku ngerasa kalau kita sedang diikuti sama mobil yang di belakang itu?" "Sudah, gak apa-apa, itu orang suruhan Mas Sean." "Wah, jadi sekarang sahabatku ini sudah pakai pengawal ya?" goda Riri. "Apa sih Ri, Mas Sean saja yang terlalu berlebihan." "Itu tandanya cinta Ra, aku juga berharap secepatnya mendapat jodoh agar bisa bahagia sepertimu. Semua butuh proses Ri." "Haha, iya Ra, kamu benar. Kita kemana dulu nih?" tanya Naura. "Lah, kan katanya Nyonya Sean ini mau traktir sahabatnya yang cantik jelita ini. Kita shopping dong," jawab Riri semangat. Iya, ingat kok, maksudnya kita belanja di mana." "Sudah, kamu ikut saja," jawab Riri. Di sebuah restoran mewah dalam pusat perbelanjaan ternama, Sean beserta rekan bisnisnya dari perusahaan Gigi tampak sedang bersantai setelah selesai membahas proyek kerjasama mereka. "Tuan Sean, apa Anda sudah menikah?" tanya William, direktur perusahaan Gigi. "Sudah Tuan William, tepatnya kami menikah 5 bulan yang lalu," jawab Sean datar. "Wah, pasti akan banyak wanita yang kecewa setelah mengetahui bahwa pria idaman mereka sudah menikah," ucap William lagi. "Anda bisa saja Tuan, bagaimana dengan Anda? Apa Anda sudah menikah?" Sean balik bertanya. "Belum Tuan, belum ketemu yang cocok," jawab William meneguk minumannya. "Semoga Anda cepat bertemu wanita pujaan Anda," ucap Sean. "Sepertinya saya sudah menemukannya Tuan Sean," ucap William membuat Sean dan yang lainnya bingung. "Maksud Anda?" "Coba Tuan lihat wanita yang di sana. Penampilannya sederhana namun terlihat sangat sempurna," ucap William dengan senyum mengembang di wajahnya menatap sosok wanita yang sekarang menjadi fokusnya, membuat Dedi dan sekretaris William ikut menoleh arang pandang William. "Bagiku tidak ada wanita yang lebih sempurna dari istriku," jawab Sean tanpa niat menoleh melihat wanita pujaan William. "Sayang, aku jadi merindukanmu," batin Sean. "Kau benar Tuan, benar-benar cantik," sahut Malik, sekretaris William. "Sebaiknya Anda mengurungkan niat Anda untuk menyukai wanita itu Tuan," ucap Dedi membuat William dan Malik menatapnya. "Kenapa? Apa kau mengenal wanita itu?" tanya William penasaran. "Tuan, itu Nyonya," bisik Dedi di telinga Sean membuat Sean sontak menoleh arah tunjuk Dedi. "Ya Tuhan, dia benar-benar ingin membuatku gila," gumam Sean bangkit segera menghampiri istrinya yang berada tidak jauh dari mereka namun terhalang dinding kaca sebagai pemisah ruangan mereka. Sean sangat kesal menyadari bahwa wanita yang dibicarakan William adalah istrinya. Ditambah lagi melihat tatapan kagum pria-pria kepada istrinya membuat Sean semakin kesal. "Tuan, kau belum menjawab pertanyaanku. Apa Anda mengenalnya?" tanya William lagi pada Dedi tanpa menghiraukan Sean yang sudah pergi keluar dari ruangan. "Wanita itu Nyonya Sean Alexander Tuan," jawab Dedi membuat raut wajah William berubah masam. "Rah, lihat, bukannya itu suamimu?" ucap Riri bertanya menunjuk pria yang sedang berjalan menuju mereka. "Kenapa harus bertemu di sini sih?" gumam Naura pelan menatap Sean yang semakin mendekat. "Lah, kenapa emangnya?" tanya Riri pelan. "Kau lihat saja, pertunjukan akan segera dimulai," jawab Naura. "Sayang," ucap Sean mencium sekilas bibir Naura tanpa tahu malu pada semua orang yang menatap mereka. "Mas, malu," ucap Naura mendorong pelan tubuh Sean. Dengan posesifnya tangan Sean melingkar di pinggang Naura. "Kenapa harus malu? Yang Mas cium istri Mas sendiri," jawab Sean menatap penuh cinta pada Naura. "Mas, semua orang memperhatikan kita," bisik Naura. "Mas tidak peduli," ucap Sean tenang. "Biar mereka semua tahu bahwa kau adalah istriku nah. Aku bahkan ingin mencongkel mata semua pria yang memandangmu," batin Sean. "Aku peduli Mas, aku malu jadi pusat perhatian seperti ini," ucap Naura menunduk. Jadi ini yang Naura maksud. Seperti ini rupanya saat pria menjadi bucin," batin Riri menggeleng melihat tingkah Sean.
Sean memanggil pelayan meminta agar pelayan membawa pesanan Naura ke dalam ruangan VIP tempat Sean dan rekannya berada. "Hai, Riri kan?" sapa Sean ramah. "Iya tuan, saya Riri," jawab Riri kikuk. "Ya sudah, berhubung kita berada di tempat yang sama, kita makan di ruangan yang sudah aku pesan saja ya sayang," ucap Sean membawa Naura dan Riri menuju ruangan VIP restoran tersebut. "Daripada aku semakin malu, lebih baik ikut saja makan bersamamu," batin Naura. "Kali ini bukan perempuan di luar sana yang patah hati tuan, tapi kali ini saya yang patah hati karena wanita pujaan saya ternyata istri Anda," ucap William serius tapi dengan nada bercanda. "Kenalkan, ini Naura Alexander, istri saya," ucap Sean bangga. "Salam kenal tuan, saya Naura," ucap Naura ramah tanpa mengulurkan tangannya. Naura tahu bakal ada drama tambahan jika Naura mengulurkan tangannya membiarkan pria lain menyentuh tangannya. "Salam kenal Nyonya Sean, senang juga bisa berkenalan dengan wanita cantik seperti Anda," jawab William tersenyum. "Nona cantik di sebelah Anda siapa Nyonya?" tanya William lagi. "Oh iya, ini Rihanna sahabat saya," ucap Naura memperkenalkan sahabatnya. Tak lama kemudian makanan pesanan mereka datang. Mereka makan dengan ditemani obrolan ringan, namun tetap saja tak ketinggalan tontonan kemesraan dua sejoli yang sedang dimabuk cinta tersebut. Bab 82. Hari di mana keluarga besar Sean mengunjungi kediaman keluarga Naura pun tiba. Terlihat Riri, papa dan mamanya turut hadir untuk menyambut kedatangan keluarga Sean sebagai perwakilan tuan rumah. Terlihat juga beberapa warga serta beberapa orang lainnya yang tidak Naura kenal ikut hadir meramaikan kediaman Naura. "Bu, lihat Mas Sean nggak?" "Oh itu kak, tadi kakak ipar pamit katanya mau jemput keluarganya di hotel," sahut Erika menjawab pertanyaan Naura. "Bu, mereka cuma mau berkunjung loh, kenapa kalian menyiapkan semuanya secara berlebihan seperti ini?" tanya Naura heran melihat rumahnya yang terlihat seperti akan ada perayaan besar saja. "Rah, kenapa belum siap-siap? Sebentar lagi keluarga mertuamu datang loh sayang," tanya Tante Erna lembut coba mengalihkan pembicaraan Naura. "Iya Ra, buruan gih," sahut Riri cepat membawa Naura masuk ke dalam kamarnya. Selamat," ucap ibu Naura mengipas wajahnya setelah kepergian Naura. "Hahaha, gitu aja kamu udah tegang," ucap Mama Erna menepuk-nepuk bahu ibu Naura. "Kan cuma kunjungan biasa Ri, apa perlu dandan seperti ini?" tanya Naura melihat pantulan dirinya di cermin yang sudah didandani oleh Riri. "Harus dong, biar suami dan keluarga suamimu semakin kagum dengan kecantikan sahabatku ini." "Selamat ya Ra, aku selalu mendoakan semoga rumah tangga kalian selalu dilimpahkan kebahagiaan. Aku menyayangimu," ucap Riri lagi memeluk Naura. "Amin, terima kasih Ra, aku pun selalu mendoakan yang terbaik untukmu," balas Naura. "Kak, mereka sudah tiba," suara Erika terdengar dari luar pintu kamar. Pukul 11 siang keluarga besar Sean sampai di kediaman Naura. Naura terkejut namun berusaha bersikap tenang melihat ramainya mobil yang berjejer di pinggir jalan yang merupakan semua tamu yang akan berkunjung ke rumahnya. Naura sama sekali tidak menyangka bahwa kunjungan yang dimaksud mertuanya akan seramai ini. Bahkan tak sedikit warga yang berbondong-bondong ikut menyaksikan hal tersebut. Siapakah gerangan pemilik mobil-mobil mewah ini? Apa ada acara penting? Itulah kiranya pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari mulut warga yang melihatnya. Kenapa Mas Sean gak bilang kalau bakal seramai ini? Ya Tuhan, ini lagi kenapa mereka membawa seserahan sebanyak ini? Sebenarnya apa rencana mereka? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Batin Naura bertanya-tanya. "Assalamualaikum," ucap keluarga Sean yang sudah memasuki perkarangan rumah Naura menyadarkan Naura dari lamunannya. "Waalaikumsalam, mari silakan masuk," jawab Om Ernest mempersilahkan semua tamu masuk. "Silakan duduk, sebelumnya kami minta maaf karena beginilah keadaannya," ucap Om Ernest lagi. Syukurlah setidaknya ruang tamu di kediaman Naura setidaknya sanggup menampung semua orang walau semuanya harus duduk di lantai yang hanya beralaskan karpet. Naura menatap Sean yang juga sedang menatap kepadanya. Dengan senyum mengembang, Sean membalas tatapan istrinya yang terlihat bingung dengan keadaan saat ini. "Sudah Ra, tiap hari juga bersama apa nggak bosan di saat begini masih saja saling pandang memandang?" goda Riri berbisik di telinga Naura. "Apa sih Ri, aku tuh kesel sama Mas Sean. Dari awal dia nggak bilang kalau acara kunjungan mereka akan seheboh ini," balas Naura berbisik di telinga Riri. Sudah, nikmati saja," ujar Riri membungkam mulut Naura. "Assalamualaikum, saya Suryo Kusumo, selaku kakek dari cucu saya yang bernama Sean Alexander,"
Tujuan kedatangan kami kemari adalah untuk bersilaturahmi serta meminta maaf atas kesalahan kami yang terlambat datang kemari. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa cucu saya Sean telah menikahi Naura tepatnya 5 bulan yang lalu tanpa sepengetahuan kita semua. Maka dari itu, kedatangan kami kemari sekaligus untuk meminta maaf atas kesalahan Sean, dan kami ingin memperbaiki kesalahan kami dengan memulai kembali semuanya dari awal. Jadi, kedatangan kami saat ini juga bertujuan untuk melamar putri kalian yang bernama Naura Anastasia untuk Sean cucu saya. Jelas Opa panjang menjelaskan maksud kedatangannya. Waalaikumsalam. Saya Ernest Wijaya mewakili keluarga besar Naura berterima kasih atas kunjungan dan niat baik kalian kepada putri keluarga kami. Kami sangat berterima kasih pada kalian karena sudah menerima putri kami dengan sangat baik. Kami hanya bisa bilang terima kasih dan kami titip putri kami kepada kalian, terutama kepadamu Nak Sean. Tolong jaga Naura sebaik-baiknya. Jagalah dia seperti kalian menjaga putra-putri kalian sendiri. Terimalah dia dengan segala kekurangannya. Tegur bila dia salah, tapi tolong jangan dengan cara yang menyakitinya. Terimalah kekurangan serta kelebihannya. Sejatinya, sebuah pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua orang saja, tapi menyatukan juga kita semua. Menerima pasangan berarti juga harus menerima keluarga dan semua tentangnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas niat baik kalian semua. Ucap Om Ernest sopan. Semua yang hadir menyaksikan menjadi terharu mendengar ucapan yang keluar dari mulut Opa ataupun Om Ernest. Sebagian warga yang ikut mendengarkan juga akhirnya menjadi tahu perihal Naura yang selama ini mereka kagumi dan harapkan menjadi istri atau menantu mereka ternyata sudah menikah. Ya Tuhan, rasanya aku sangat bahagia. Terima kasih ya Allah, ya Tuhanku, atas semua limpahan kebahagiaan yang kau berikan kepadaku. Batin Naura. Saya, Sean Alexander, berstatus suami dari Naura Anastasia. Dengan kesungguhan hati saya di hadapan semuanya, saya ingin mengatakan bahwa saya tulus dan sangat mencintai Naura. Saya akui mungkin saya telah melakukan kesalahan dengan menikahi Naura secara diam-diam tanpa sepengetahuan kalian. Mungkin benar semua yang saya lakukan selama ini adalah kesalahan. Namun saat ini saya benar-benar ingin memperbaiki kesalahan saya dengan memulai semuanya sedari awal dengan cara yang benar. Seperti yang sudah semua ketahui bahwa pernikahan ini sudah terjadi 5 bulan yang lalu. Namun saat ini saya ingin mengulang kembali mengucapkan ijab kabul dengan disaksikan oleh kalian semua yang hadir di sini. Sayang, apa kau mau mengulang acara ijab kabul pernikahan kita? Jelas Sean panjang lalu bertanya kepada Naura, membuat semua orang yang menyaksikan terkejut dan semakin terharu bahagia mendengar ucapan Sean. Naura menatap Sean dengan mata berkaca-kaca. Setelah mendengar ucapan Opa, Om Ernest, namun rasa bahagia yang dirasakannya semakin bertambah saat mendengar ucapan dari Sean. Ucapan yang membuat Naura merasa sangat ingin memeluk Sean, suaminya, jika saja mereka hanya berdua saat ini. Sean yang seolah mengerti tatapan istrinya mengangguk sembari melayangkan senyuman termanisnya kepada sang istri seolah berusaha menenangkan sang istri seraya berkata, "Aku sangat mencintaimu." "Bagaimana nak? Apa kau mau mengulang kembali acara pernikahan kalian?" tanya ibu Naura lembut dengan mata yang sudah berkaca-kaca menyadarkan Naura yang masih terdiam terharu menatap suaminya. Dengan mata berkaca-kaca Naura menjawab pertanyaan suami dan ibunya. "Saya, Naura Anastasia, setuju untuk menikah kembali, disaksikan oleh kalian semua yang ada di sini," jawab Naura lantang membuat semua bersorak bahagia, meneteskan air mata haru mendengarnya, terutama Sean sang suami tercinta. Bab 83. Setelah acara lamaran yang berlangsung haru tadi, semua orang saat ini sudah berada di salah satu panti asuhan terbesar di kota B. Seperti yang Naura inginkan, Sean benar-benar mengabulkan permintaan istri tercintanya. Acara ulang ijab kabul mereka akan dilaksanakan di panti asuhan kasih ibu dan turut mengundang hampir seluruh anak-anak yatim piatu lainnya dari berbagai daerah. "Sayang, ada apa?" Ibu menyadarkan Naura dari lamunannya. "Ibu, kakak sangat merindukan ayah. Andai ayah berada di sini bersama kita." Dada Naura terasa sesak. Ada perasaan bahagia namun juga perasaan sedih dalam hatinya jika mengingat sosok pria yang paling dicintainya tidak akan mungkin hadir di hari bahagianya. "Jangan nangis kak, nanti makeupnya jadi berantakan. Yakinlah, ayah pasti menyaksikan dari atas sana. Ayah pasti sangat bahagia saat ini melihat kita," ucap ibu menghapus air mata putrinya lalu membawa Naura ke dalam pelukannya. "Ayah, tolong restui pernikahan kakak. Doakan kakak ya," batin Naura.
Mas, kau lihat betapa cantiknya putri kesayanganmu. Hari ini hari bersejarah untuk putri kita, Mas. Aku harap kau turut bahagia dan mendoakan kebahagiaan putri kita, batin ibu. Ayo sayang, mereka sudah menunggumu, ucap ibu lagi setelah melepas pelukannya dan memperbaiki kembali makeup Naura. Dalam balutan kebaya putih muslim modern, Naura yang cantik menjadi semakin cantik. Pernikahan ulang yang Naura kira akan berlangsung secara sederhana ternyata dilangsungkan dengan kemeriahan dan kemewahan lebih jauh dari pikirannya. Sean benar-benar memberikan yang terbaik untuk istrinya. Sean dan yang lainnya menatap kagum dengan sosok Naura yang dibalut dengan kebaya muslim modern berwarna putih senada dengan pakaian yang dikenakan Sean. Sean memandang kagum dengan penuh cinta kepada Naura yang baru pertama kali dilihatnya menggunakan hijab. Kecantikan Naura seperti lebih dan lebih terpancar saat menggunakan kebaya muslim ditambah hijab tersebut. Beruntungnya aku memilikimu sayang, aku sangat dan sangat mencintaimu, gumam Sean tanpa mengalihkan tatapannya kepada sang istri yang sedang berjalan ke arahnya. Setelah Naura duduk di samping Sean, rangkaian acara segera dimulai sebelum proses ijab kabul. Dan setelah beberapa saat tibalah saatnya pengucapan ijab kabul yang ditunggu-tunggu. Suasana menjadi hening saat detik-detik mengucapkan ijab kabul akan segera dimulai. Semua seolah menantikan dan enggan melewatkan momen sakral tersebut. Saya terima nikah dan kawinnya Naura Anastasia binti Ahmad Wira dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia 500 gram dibayar tunai, ucap Sean secara lantang dan tegas dengan satu tarikan nafas. Setelah kata sah terucap, suasana yang hening dan tegang mulai mencair dengan perasaan haru bahagia yang terpancar dari seluruh orang yang menghadiri, terutama tuan rumah. Acara sungkeman kepada kedua pasang orang tua membuat suasana haru menjadi semakin haru. Tangis bahagia terdengar di telinga semua. Tak sedikit pula orang yang menyaksikan ikut meneteskan air mata saking terharunya melihat proses penyatuan dua insan tersebut. Penyatuan yang mengharukan semakin menjadi saat-saat anak-anak yatim piatu menerima santunan di pernikahan Naura dan Sean. Baru kali ini acara pernikahan yang hampir 70% tamunya adalah anak-anak yatim. Sean membuat acara terbuka untuk mengundang hampir seluruh anak yatim piatu yang ada di kota B. Namun seperti yang diinginkan Naura, acara tersebut terbuka namun tetap terjaga privasinya. Naura yang sejak kecil sudah menjadi yatim piatu sangat bisa merasakan apa yang anak-anak yatim lainnya rasakan. Namun bedanya dengan Naura karena Naura lebih beruntung dibanding mereka karena Naura memiliki keluarga angkat yang tulus menyayangi dan mengasihinya. Sean memeluk hangat berusaha menenangkan sang istri yang menangis di dalam pelukannya. Terima kasih mas, aku sungguh-sungguh bahagia, ucap Naura dalam pelukan Sean. Sama-sama sayang, apapun akan mas lakukan untuk kebahagiaanmu. Mas mencintaimu, bahkan sangat-sangat mencintaimu. Terima kasih karena sudah memberikan mas kesempatan untuk membuktikan kesungguhan mas kepadamu, ucap Sean lembut mengecup kepala Naura. Sabar bro, peluk-pelukannya dilanjutkan nanti saja, sahut Niko menghampiri mereka bersama Dewi, Maria, dan Rehan. Selamat ya Ra, semoga selalu bahagia, ucap Maria dan Dewi barengan. Dan semoga cepat dapat momongan, sahut Rehan menimpali. Makasih kak, Dew, thanks ya, jawab Naura dan Rehan bersama. Bilangnya sederhana, tapi ini mah jauh dari kata sederhana. Ia nggak cantik, ucap Niko menggoda Dewi yang terlihat jijik mendengar rayuan Niko. Rayuan kamu nggak mempan sama Dewi, ucap mereka tertawa. Rah, itu yang di samping Erika siapa? Tanya Niko penasaran. Jangan berani-berani ganggu dia kak, ancam Naura. Lah, kan aku coba tanya. Yang mending-mending aja matanya cepet banget nangkap, sindir Dewi. Yah, calon istriku cemburu, ucap Niko kembali menggoda Dewi. Is, najis, jawab Dewi cepat. Siapa Rah? Tanya Niko lagi. Itu Rihanna, sahabat baik istriku, jawab Sean. Cantik ya, jawab Niko tersenyum menatap Riri. Awas kalau berani macam-macam kak, ancam Naura lagi membuat perdebatan konyol mereka menjadi bahan tertawaan. Mas janji akan selalu membuatmu tersenyum bahagia seperti saat ini sayang. Mas tidak akan membuatmu menangis. Jikapun kau menangis, itu hanya akan menangis dengan senyuman, bukan menangis dengan kesedihan, ucap Sean dalam hati menatap penuh cinta pada istrinya. Berbeda dengan Naura yang sedang melambung bahagia, di tempat lain seorang wanita cantik menangis meratapi masalah yang menimpanya. Sayang, kenapa kamu harus hadir di waktu yang tidak tepat? Bunda sama sekali tidak menyesali kehadiranmu nak. Namun bunda hanya sedih karena kau harus hadir di saat ayahmu sendiri tidak menginginkan kita,
Maafkan bunda sayang, ucap seorang wanita cantik mengelus perutnya yang masih rata.